Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Doa Bapa kami bukan sekedar formula kalimat doa, tetapi sebuah formula kehidupan. Di dalam doa Bapa kami kita menemukan gaya hidup yang harus kita kenakan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Jadi doa Bapa kami harus diperagakan, harus diterjemahkan dalam perilaku, bukan hanya diucapkan pada waktu kita mengikuti liturgi. Jadi orang yang mengucapkan doa Bapa kami, ia berhutang. Dia harus membayar, saudara, harga dari isi doa yang diucapkannya. Kalau ada orang berani maki-maki Tuhan, mengucapkan kata-kata yang tidak patut kepada Allah, ia tidak langsung tergeletak di sambar halilintar. Dia masih sehat dan seakan-akan Tuhan tidak berdaya. Tetapi pasti ada perhitungannya suatu hari nanti. Sama dengan orang yang mengucapkan kalimat doa Bapa kami tapi hanya bicara saja. Bahaya, saudara. Satu kali ia harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dan setiap kata kalimat yang diucapkan itu dalam doa Bapa kami, ya, harus dia penuhi. Kalau tidak, dia harus bertanggung jawab di pengadilan Allah. Jadi kalau kita berani berkata, dipermuliakan namamu, may your holy name be honored, namamu dikuduskan, hagiaso, ya, itu memiliki pengertian di mana kita harus menempatkan Allah di dalam hidup kita secara khusus dan istimewa. Dengan menempatkan Allah secara khusus dan istimewa, kita mempermuliakan Dia. Bukan perkataan kita saja, tetapi sikap hidup. Justru sikap hidup inilah, saudara, yang dikehendaki oleh Allah untuk mempermuliakan Dia. Saya memberikan ilustrasi di beberapa kesempatan ini, saudara. Kalau seorang pembantu rumah tangga atau seorang karyawan disuruh menipu atau berbohong kepada tamu yang datang dengan mengatakan bahwa majikan tidak ada di rumah, padahal ada, ia berdiri di belakang pintu atau di belakang kordet. Cara bicara pembantu itu beda. Kalau berbeda dengan kalau majikannya benar-benar ada. Kalau majikannya ada, dia pasti menggunakan kata-kata yang santun. Ya. Bapak tidak ada di rumah, beliau tadi berpesan besok saja datang kemari, Pak. Coba kalau majikannya tidak ada di dalam, ikut mendengar perkataan pegawai ini bisa berkata,
Nggak tahu ya Pak, dia di mana ya. Ini contoh sederhana. Ya. Kalau Allah itu hidup, Allah itu hadir, Allah itu nyata. Kita menghargai, kita menghormati dia dengan sikap hidup yang benar. Dan sikap hidup yang benar inilah ya mempermuliakan dia atau menyembah dia. Saya telah jelaskan bahwa menyembah itu, saudara, artinya memberi nilai tinggi. Dan kalau kita memberi nilai tinggi Allah, maka sikap hidup kita akan nampak. Segala perilaku kita, sikap hidup kita akan nampak bahwa kita memang benar-benar menghormati dia, saudara. Jadi kalau kita tidak memberi nilai tinggi, ya, tidak memberi nilai sepatutnya bagi Allah. Waktu kita berkata, aku menyembahmu. Kata menyembah di sini tidak memenuhi maksud atau isi dari penyembahan yang benar. Kalau seorang Kristen baru mengatakan hal itu, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Karena memang belum mengerti kebenaran. Dia berkata, aku menyembahmu ya Allah. Padahal perilaku hidupnya setiap hari tidak menunjukkan bahwa dia memberi nilai tinggi, nilai yang semestinya kepada Allah. Ya Kristen baru kita maklum. Maksud saya Tuhan juga memakluminya. Tapi kalau kita sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun. Nah ini yang tidak bisa ditolerir, saudara. Kalau anak-anak berbuat sesuatu yang kelihatan kurang patut kepada orang tua tidak terlalu marah. Anak umur 5 tahun misalnya berkata kepada mamanya gini. Misalnya, anak umur 5 tahun karena sering lihat film berkelahi, film kungfu ya, di televisi atau di monitor layar kaca rumah. Marah kepada orang tua berkata, pukul lo. Tapi itu anak umur 5 tahun. Mungkin mamanya berkata, gak boleh begitu ya. Gak boleh ya. Pukul lo. Gak boleh begitu ya. Gitu saudara. Tapi kalau anak ini umur 20 tahun berkata, pukul lo. Beda. Sikap orang tua beda. Orang-orang Kristen baru masih materialistis, ya masih menyukai barang branded. Kita maklum, maksud saya Tuhan juga bisa memaklumi. Tapi kalau kita sudah sekian belas, sekian puluh tahun mengikut Yesus, masih tertarik dengan barang-barang branded, kalau tidak mengenakan barang branded merasa tidak terhormat. Nah ini ada sesuatu yang salah. Nah ini ada sesuatu yang keliru, saudara. Saya sudah mengatakan di pertemuan yang lalu, hukum jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini pada urutan pertama di dalam dekalog atau 10 perintah Allah. Sama dengan doa Bapa kami yang di surga. Nah pertama, dikuduskanlah namamu, dipermuliakan namamu. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Allah, menyembah Dia secara patut dengan ukuran yang Allah kehendaki, mari saya beritahu saudara, Dia harus kita jadikan satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Dia bukan terbaik, tetapi dia satu-satunya yang baik.
Dia tidak bisa dibandingkan apapun dan siapapun, saudara. Jadi kalau kita memperlakukan sesuatu sebagai yang bernilai, walaupun Tuhan kita nilai lebih tinggi, itu bentuk pengkhianatan, itu pemberhalaan, saudara. Dan ini kita lakukan selama bertahun-tahun. Sesuatu itu mungkin bukan hal yang melanggar moral. Sesuatu itu juga mungkin kelihatannya baik. Tetapi kalau sesuatu tersebut kita pandang bernilai, dan tentu saja kadang-kadang bisa mengalahkan yang lain atau bahkan Tuhan pun juga dikalahkan. Ini pengkhianatan, saudara. Dan jiwa manusia sudah terlanjur rusak, saudara. Terlanjur rusak. Kalau kita jujur, kita harus melihat diri kita. Jiwa kita terlanjur rusak. Jiwa yang sehat, itu jiwa yang menjadikan Allah satu-satunya yang berharga. Satu-satunya yang bernilai. Maka barulah dia bisa berkata, dipermuliakanlah namamu. Tapi kalau Allah tidak menjadi satu-satunya yang bernilai, itu belum menyembah dalam arti yang benar. Nah, tadi sudah saya katakan kalau itu orang Kristen baru, bisa dimengerti, bisa ditoleransi, saudara. Tapi kalau kita sudah belasan tahun, puluhan tahun, dengan usia di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, apalagi di atas 60 tahun. Mestinya kita sudah tidak memiliki ketertarikan apa-apa, saudara. Dan kehidupan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga. Ini di kedalaman hati, orang tidak bisa lihat. Tetapi ekspresi sikap dari hidupnya akan nampak, akan jelas nampak, saudara. Dan Allah berkenan terhadap orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Allah berkenan. Dan orang-orang seperti ini bisa berjalan dengan Allah. Allah tentu tidak akan berjalan dengan orang yang tidak menghormati dia secara patut. Sama dengan orang tua, kalau anak-anak masih kecil, kurang menghormati orang tua tahu dia masih kanak-kanak, dia masih dipeluk, disayang. Tapi orang tua tidak akan bisa hidup bersama dengan anak-anak yang memberontak, yang jahat, yang tidak menghormati orang tua. Tidak nyaman orang tua. Allah juga begitu, saudara. Jadi memuliakan Allah itu bukan syair nyanyian. Bukan sikap tubuh pada waktu kita di gereja menyembah Allah. Tetapi di dalam batin kita. Di kedalaman batin kita. Menjadikan dia satu-satunya yang berharga. Satu-satunya yang bernilai. Dengan demikian, saudara, seluruh perilaku dan perbuatan kita ya akan diwarnai dengan sikap itu. Atau sikap menghargai Tuhan, memberi nilai tinggi Tuhan itu akan terjemahkan dalam hidup. Coba kita periksa hidup kita. Terus terang, saudara, saya juga berjuang mati-matian di situ. Jatuh bangun, saudara. Jatuh bangun. Melewati hari-hari di mana merasa gagal, gagal lagi. Tapi tidak berhenti berjuang. Sampai kita terus bertumbuh. Bertumbuh terus. Dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar, saudaraku sekalian, bisa menghargai dia. Tuhan disukakan oleh orang-orang seperti ini. Dan perbuatan orang ini benar-benar memuliakan dia. Jadi saudaraku, kita ikut pemazmur mengatakan ini. Sekalipun dagingku dan hatiku
habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Saudara ikut nyanyikan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Saya kalau mau jujur ya saudara, saya sudah hampir atau sudah 40 tahun ya melayani pekerjaan Tuhan ya saudara. Sudah 40 tahun, saya kira lebih 41 tahun. Dari tahun 77. Sangat mudah saudara. Tetapi baru usia di atas 6 ini saya bisa mengerti apa artinya bahwa Dia satu-satunya yang berharga dalam hidup kita. Baru setelah itu kita bisa memuliakan Dia. Kalimat dikuduskan namamu, dimuliakan namamu. Di dalam kalimat itu termuat panggilan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan sekaligus panggilan untuk meninggalkan percintaan dunia, saudaraku. Jadi kita itu sebagai manusia tidak mungkin tidak punya keinginan. Justru manusia diciptakan dengan komponen ini. Memiliki pikiran dan perasaan. Dan dengan pikiran dan perasaan ini manusia bisa membangun kehendak atau keinginan. Manusia diberi kehendak bebas. Artinya bagaimana membangun cara berpikir dan sikap hati yang memproduksi keinginan. Keinginan yang baik. Keinginan yang benar. Dan keinginan satu-satunya yang kita harus miliki cuma satu, mempermuliakan Dia. Sebenarnya ini sudah termuat di dalam pernyataan Paulus, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Sudah termaktub di situ. Bagiku hidup adalah Kristus, termuat di situ, saudara. Kita harus memandang hal ini sebagai kehormatan. Dan sebagai anugerah karena tidak semua orang
menjadi umat pilihan Allah yang digarap Roh Kudus, ya, yang menerima pengampunan dosa, pembenaran, lalu dibimbing Tuhan untuk memiliki sikap hati yang benar, ya saudara. Sikap hati di mana dia bisa menciptakan kehendak yang tunggal, yang satu, yaitu memuliakan Allah. Dalam segala sesuatu yang dilakukannya itu, menunjukkan penghargaan dan penghormatannya kepada Allah. Nah, jiwa yang rusak dalam diri manusia adalah jiwa yang tidak memiliki keinginan tunggal, keinginan mono, keinginan satu ini. Pasti rusak, saudara. Tidak bisa tidak rusak. Mungkin saudara memandang ini perkataan ekstrim. Masa manusia tidak boleh punya keinginan yang lain? Kalau saudara bukan umat pilihan, Anda boleh punya banyak keinginan. Bahkan kita, ya, saya sebagai pendeta, keinginan punya gereja besar, jemaat banyak, punya panti asuhan. Itu pun kalau berangkat dari ambisi kita, bukan didasarkan karena kita mau melakukan apa yang Dia kehendaki, itu bukan tindakan yang memuliakan Allah. Memang akhirnya bisa tercipta, terbangun gereja besar, ada rumah, ada panti asuhan, rumah yatim piatu, ada berbagai fasilitas kegiatan gereja. Tetapi apa sulitnya melakukan semua itu? Hanya untuk prestis. Karena memang dunianya seorang pendeta di situ. Itulah seluruh harga diri, martabat dan kebesarannya. Tidak sulit. Yang bicara ini pendeta. Jadi saudara paling tidak mempertimbangkan, tapi sebaiknya percaya. Saya juga melihat gejala-gejala di dalam diri saya itu bagaimana saya tahu, saudara. Dan saya tidak mengelaborasi atau tidak lebay atau hiperbola. Saya mengakui, saudara, bahwa saya telah melewati jalan hidup di mana saya sebenarnya tidak sungguh-sungguh mau memuliakan Allah. Dipermuliakan namamu. Kalau ada itu 40%, 60%, 70%. Tapi sekian puluh persen dipermuliakan namaku. Iya, kerja keras di pelayanan. Kerja keras dalam kegiatan gereja. Tetapi kita, bendera kita sendiri ikut berkibar bersama dengan benderanya Tuhan. Padahal kalau kita hamba Tuhan yang benar, hanya bendera Tuhan yang kita kibarkan. Mungkin ada di antara saudara-saudara, ya, ada yang belum pernah mendengar lagu ini. Tapi kalau jemaat yang biasa saya layani sudah mendengar lagu ini. Lagu pertobatan saya. Lagu pertobatan seorang pendeta dan harus bertobat terus. Di jalan itu ku sesat, dirimbun rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang duka sesalnya hati. Kulukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Tadi saya katakan saya tidak sedang mengelaborasi atau lebay atau membuat suasana sentimental. Memang pertobatan. Harus diakui kita ini memiliki track record yang buruk di masa lalu. Di mata Allah kita belum ada di jalur yang tepat.
Mungkin karena Tuhan memandang kita belum tua. Tapi kalau sekarang kita sudah tua seperti ini, kalau saya umur 60, sudah 60, udah kepala 6 ini. Keterlaluan saudaraku, keterlaluan. Mestinya semua saudara sejak muda melatih diri untuk memberi kemuliaan hanya bagi Allah. Orang yang memberi kemuliaan hanya bagi Allah dan tidak mengambil sepotong kecil ya, sekecil apapun ya, untuk dirinya. Itu tidak mungkin dia melukai orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau paling tidak kalimat yang benar, tidak mungkin bermaksud melukai orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Nah, tadi saya katakan ya, saya di dalam lagu tadi. Ya. Di ujung hatiku nyeri, meradang duka sesalnya hati. Mengapa ini yang terjadi? Kulukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Aduh saudara, kita jatuh gitu sebenarnya. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, kita tidak akan bisa terbang. Ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan namamu, dalam kenangan abadi ku hayati pengampunanmu. Bahkan hari ini pun saya masih berusaha untuk mencurigai diri saya. Jangan-jangan memang saya masih punya agenda di balik semua kegiatan ini. Di balik perkataan saya, di balik keputusan saya, di balik pernyataan-pernyataan itu ada agenda pribadi. Apakah hendak meninggikan diri, dan biasanya kalau untuk itu ada yang dikorbankan, melukai orang, menyerang orang. Nah, banyak orang itu tidak sadar dia melakukan hal itu. Jiwanya sakit. Kenapa? Karena Tuhan belum menjadi satu-satunya yang berharga di dalam hidup ini. Pasti dia melukai orang. Pasti. Pasti saudara. Dan banyak orang ya dengan dalih meluruskan ajaran lah, menasehati orang lah. Dia melukai orang. Kenapa? Karena landasan dari manusia batiniahnya itu buruk saudara. Buruk. Jadi melalui kebenaran firman, oleh tuntunan Roh Kudus, dan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, Tuhan membuka mata hati kita untuk mengenal dengan benar siapa kita di hadapannya. Dan kita juga bisa mengenal siapa Dia di mata kita. Siapa Dia yang oleh karenanya kita mengatakan dipermuliakan namamu. Siapa Dia dan siapa kita. Dan hal ini akan membuat kita bisa menempatkan Allah secara benar atau menghormati Tuhan dengan sikap hati yang pantas. Saudara, renungkan kalau suatu hari kita menghadap tahta pengadilan Dia. Hati kita belum bulat atau utuh menghormati Dia. Kita pasti gemetar saudaraku. Pasti kita gemetar. Dan tidak penuhnya cinta kasih hormat kita kepada Allah itu pasti berbuah. Ya.
perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dia, tapi menyenangkan diri sendiri. Tidak ditujukan ke Allah, tapi ditujukan diri sendiri. Dipermuliakan namamu. Itu kita jalani. Dan karena kita menjalani, kita bisa mengucapkan. Dan ucapan kita itu diterima oleh Allah sebagai penyembahan yang benar. Sebagai penyembahan yang benar. Kalau perilaku kita belum sepatutnya, saudaraku, nyanyian kita berbau busuk, sumbang, fals. Jadi suara kita bisa diterima, didengar oleh Allah bukan karena vokalnya bagus atau sesaat waktu itu hati kita pecah. Tapi dalam hidup setiap hari memang kita menunjukkan sikap hormat dan takut kita kepada Dia. Iya, dengan hati yang benar-benar mengasihi Dia, menghormati Dia, kita melakukan segala sesuatu, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Baru penyembahan kita itu berkenan. Jadi waktu kita berkata, haleluya, amin, itu harum. Haleluya, amin. Amin, amin. Haleluya, 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 amin. Kita pun juga memiliki semacam verifikasi, saudara, pembuktian bahwa pujian kita ini sampai kepada Bapa. Ada kebahagiaan yang luar biasa, ada kelepasan, kemerdekaan. Kita tidak berspekulasi. Karena perbuatan kita itu kelihatan kok. Bukan sesuatu yang tidak jelas. Kecuali memang orang tidak sungguh-sungguh memeriksa hidupnya, saudara. Jelas kok. Tidak ada yang berharga dalam hidupku selain Allah. Nah, ini mesti dipraktekkan dan masing-masing kita itu memiliki cara yang berbeda-beda, sikap yang berbeda-beda. Tapi intinya memang menjadikan Tuhan satu-satunya yang berharga. Sehingga kita bisa memuliakan Dia dengan benar. Dipermuliakan namamu. Jadi di balik pernyataan itu ada panggilan untuk hidup suci. Dan tidak menjadikan sesuatu sebagai kebahagiaan, saudara. Jadi kalau kita hanya pecah hati sesaat. Seperti kelompok gereja-gereja tertentu kalau sudah nyanyi haleluya pakai nangis, mesti nangis. Oh, tidak salah menangis, saudara. Tapi bukan berdasarkan pengalaman hidup. Hanya berdasarkan emosi yang memang sudah biasa dibangun demikian atau dibuat-buat demikian atau memang dinamikanya begitu. Waktu dia menyembah dinamika jiwanya begitu. Tapi bukan dibangun dari kehidupan setiap hari yang benar-benar memuliakan Dia. Nah, kalau sampai lalu orang merasa bahwa dia sudah menyembah Allah padahal itu bukan penyembahan yang benar. Nah, betapa gelap berpikirnya orang seperti ini. Betapa gelapnya, saudaraku. Dia gelap. Mesti kita sadar waktu kita menyembah. Haleluya. Amin. Oh, rasanya gak layak ya. Ada yang gak beres. Ada yang gak beres. Makanya kita harus berani bertekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Dan bertekad tidak menikmati dunia sama sekali. Kita hidup ini punya keinginan.
Tapi keinginan kita arahkan hanya untuk menyenangkan dia. Keinginan kita harus hanya kita arahkan untuk memuliakan dia. Sampai pada pernyataan apapun yang kau kehendaki, apapun yang kau ingini, kulakukan Tuhan. Nah itu baru memuliakan dia. Nah nyanyian haleluya amin ini referennya saudara ya. Depannya begini. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup tak bercela, keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau maha kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau maha kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Jadi kita bukan hanya mari kita memuliakan Tuhan lalu nyanyi. Tapi begitu bangun tidur kita berkata kepada jiwa kita, mari kita memuliakan Tuhan. Anak-anak membantu orang tua cuci piring gelas kotor, itu memuliakan Tuhan. Ikut membantu membersihkan halaman misalnya. Membantu orang tua ya, dengan tulus. Suami-suami bekerja ke kantor untuk nafkah keluarga supaya anak-anak bisa sekolah, bisa kuliah. Dan semua itu diperuntukkan bagi kepentingan kerajaan Allah. Itu memuliakan Allah. Disitulah memuliakan Allah. Jadi sangat naif saudara kalau kita memuliakan Allah hanya di gereja waktu kita mengatakan, mari kita memuliakan Allah, baru nyanyi. Bayangkan Allah macam apa yang bisa disenangkan oleh nyanyian saja. Allah macam apa itu? Mari kita menjadi orang-orang yang berkata, dipermuliakan namamu dengan menggerakkan hidup kita, memuliakan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Pertemuan yang lalu saya mengatakan kalimat dipermuliakan namamu bukan hanya berarti biarlah namamu dimuliakan oleh dirimu sendiri dan dimuliakan oleh apapun. Oh, Allah bisa mempermuliakan dirinya dengan cara apapun. Masalahnya apakah kita mempermuliakan Dia? Ayo kita memuliakan Allah. Dan kalau saudara mulai dengan serius, ya, hidup ini jadi indah sekali, saudara. Indah sekali. Anda tidak harus menjadi pendeta atau rohaniwan. Saudara ketika mulai membuka warung atau toko, waktu saudara berangkat ke kantor, ke pabrik, ketika ke ladang, atau melakukan pekerjaan apapun, saudaraku. Yang motif melakukan semua itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Itulah memuliakan Allah. Dari sikap tubuh, sikap hati, gerak pikiran, perasaan, aduh. Allah berkenan sekali dengan manusia seperti ini. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan tenaga kita.
tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Dia sudah cukup dengan dirinya sendiri dan bisa melimpahi dirinya sendiri dengan segala fasilitas. Tapi Allah ingin menciptakan makhluk yang dengan kehendak bebasnya bisa memuliakan Dia. Saya memberikan istilah, saudara, saya kemukakan baru-baru ini. Allah seperti bermain api. Menciptakan makhluk dengan kehendak bebas yang bisa mengutuki Allah, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menghina Allah, tapi juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Dia, Allah, dengan segala hal yang sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Nah, makhluk ini makhluk yang beresiko tinggi. Dan Allah pun juga beresiko, saudara. Seperti dalam tanda kutip bermain api tadi. Ini bisa menciptakan api neraka masalahnya. Dan kita menjadi manusia sekarang. Kita bukan menjadi ikan mas koi atau jadi monyet. Kita jadi manusia. Dengan keadaan bisa memuliakan Dia. Kalau kita mengalami pendewasaan rohani, saudara. Kalau kita mengalami perubahan kodrat. Dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dan ini kita usahakan. Kita usahakan. Dan usaha yang serius kita lakukan itu. Kita lakukan dengan sadar dan sengaja, saudara. Itu akan memberikan verifikasi waktu kita menyembah Allah. Waktu kita berkata, ku datang ke gunung kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Jadi kita datang dengan hati yang bersih. Itulah sebabnya saudara akan sanggup berdoa lebih 1 jam. Karena hadirat Allah itu indah sekali. Kita menikmati, saudaraku, percintaan dengan Allah. Kita meledakkan emosi perasaan kita secara benar, secara jujur, secara tidak munafik. Karena memang kehidupan kita setiap hari telah memuliakan Dia. Kita bangun tidur, kita berkata, mari kita memuliakan Allah. Wah, luar biasa. Waktu kita berbincang-bincang mau mengucapkan kata-kata yang tidak patut, tahan. Ya. Waktu kita mau berbuat sesuatu yang tidak patut, jangan lakukan. Ya. Pada waktu kita ada di hadapan Allah, kita menyembah Allah. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Jangan sujud tubuhmu. Tubuhmu sujud tetapi kelakuanmu tidak sujud. Itu bohong, itu menipu. Dan bisa dimengerti kalau orang berkata, lebih baik saya tidak ke gereja, udah ketahuan saya nggak benar. Daripada kamu tidak benar, kamu ke gereja. Bisa dimengerti, tapi kita tidak setuju itu. Jangan nunggu kita sempurna, kita ke gereja. Tapi juga jangan sengaja kita hidup sembarangan, lalu kita menyembah dan sujud. Kelakuan kita, perilaku kita tidak menunjukkan sujud. Jangan bohong. Ini kemunafikan. Lalu menyanyi, bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan.
Oleh sebab itu saudara, kita harus jujur mengatakan selidiki hatiku Tuhan. Seperti pemazmur berkata, selidiki hatiku Tuhan, apakah jalanku serong. Hal ini bukan hanya menyangkut perbuatan moral atau perilaku, juga sikap kita terhadap Tuhan. Apakah sudah sepantasnya? Apakah jalanku serong? Outset dalam bahasa aslinya. Yang berarti wicked, evil. Tetapi memiliki pengertian keberhalaan. Nah ini benar. Saudara lihat di dalam dictionary begitu. Kejahatan yang terkait dengan berhala. Idol. Jadi kalau kita berkata apakah jalanku serong, apakah ada berhala dalam diriku. Kita berhala, kita sujud. Sujudnya mesti begini, karena ada berhala pasti begini. Padahal standar sujudnya mesti begini. Bukan begini ya, begini. Ini ilustrasi ya saudara. Bukan sikap tubuh saudara. Jadi selama kita masih memiliki kesenangan-kesenangan, sujud kita itu pasti tidak habis saudara. Nggak mungkin. Dan kita itu bisa memiliki verifikasi atau pembuktian atau pembuktian. Kayaknya aku belum bisa tunduk habis. Mestinya kita bisa lihat itu saudara. Saya mengatakan ini juga dari pengalaman saya. Masih ada yang tidak beres ini, kenapa aku tidak bisa sujud begitu. Masih ada kanker kejahatan di dalam hati kita. Sehingga jiwa kita masih sakit. Harus disembuhkan. Kalau anak kecil masih kanak-kanak kurang menghormati orang tua, kita tidak bisa berkata harus disembuhkan. Karena memang anak kecil bisanya begitu, harus didewasakan. Tapi sudah tua tapi tidak menghormati Allah, itu jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Kalau anak kecil umur 5 tahun berkata kepada mamanya, pukul lo. Mamanya malah ketawa geli kadang-kadang. Tetapi kalau itu anak usia 25 tahun, waduh, orang tua nangis saudara. Nah kita ini masih punya kanker nggak? Kanker kejahatan yang terkait dengan berhala. Saya mengatakan di dalam beberapa kesempatan, kita ada COVID-19 ya. Nanti kalau COVID-19 sudah berlalu, kita hidup normal lagi kan, biasa umum kita dengar. Kita ini ya, mau ada COVID mau nggak ada, tetap kita memiliki standar hidup anak Allah hanya untuk memuliakan Dia. Jadi tidak terlalu terganggu, walaupun secara manusia pasti ada, secara kejiwaan, secara manusia ada gangguan. Tapi tidak terlalu mengganggu, sebab yang penting bukan ada COVID atau tidak ada COVID. Yang penting adalah apakah sikap hidupku menghormati Dia secara patut. Itu yang benar. Jiwa yang sakit dikatakan Tuhan sebagai berbeban berat. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan, anapauso, perhentian. 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 Saudara, kalau mau mendengar saya ya, kita sharing ya saudara. Ini pengalaman dan ini memberkati hidup saya. Ya, saya bertobat terus. Saya berkata begini, Tuhan, aku berhenti di hadirat-Mu. Ini bahasa doa saya ya. Aku tidak mau kemana-mana lagi. Ibarat kapal, aku membuang sauh di sini. Aku membuang jangkarku di sini dan tidak bergerak lagi. Tidak kulihat pelabuhan yang lain, apalagi mau berlayar lagi di laut lepas. Ini pelabuhanku. Di sini aku berada. Hanya di sini. Ini tempatku. Saudara, Tuhan berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Berbeban berat di sini bukan karena punya masalah jodoh, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Bukan. Masalahnya kamu masih punya keinginan untuk dirimu sendiri.
Kamu masih mau berlayar ke banyak pelabuhan. Anapauso itu artinya perhentian, sabaton. Perhentian, sabat, berhentilah. Itu yang membuat kamu letih lesu dan beban berat. Aku beri kamu kelegaan. Belajar padaku tapi jiwamu mendapat ketenangan. Jiwamu mendapat ketenangan dalam teks aslinya anapauso. Memang di terjemahan bahasa Indonesia, kata anapauso di atas diterjemahkan kelegaan, di ayat 29 diterjemahkan jiwa mendapat ketenangan. Padahal itu satu kata, tapi diterjemahkan berbeda. Ini bisa membingungkan. Jadi kalau dibuat ilustrasi kira-kira begini. Hai, datang kepadaku kamu yang lapar ya, aku beri kamu makan ya. Belajar padaku supaya kamu kenyang. Karena kamu lapar, kamu harus belajar bagaimana makan. Supaya kamu kenyang. Aku beri kamu makan. Aku siapkan kekenyangan. Tapi kamu tidak bisa kenyang dengan sendiri. Belajar padaku baru bisa kenyang. Aku beri kelegaan, tapi belajar padaku baru kamu mendapat kelegaan itu. Jadi kelegaan itu tidak otomatis, saudara. Nah, jiwa yang sakit itu, jiwa yang berbeban berat dan masih banyak keinginan. Kalau orang tidak punya keinginan, aduh itu ringan. Sayapnya tinggi, lebar maksudnya. Gak ada beban. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat, lekat kepadamu. Begitu saudaraku, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Nah ini kan tidak bisa dibahasakan saudaraku dengan lengkap. Jadi waktu kita menanggalkan semua keinginan dosa ya, semua percintaan dunia, keinginan kitanya kita arahkan bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Itu sikap yang memuliakan Allah. Waktu di hadapan Tuhan kita bisa menikmati itu. Suasana itu, perjumpaan dengan yang kita kasihi. Perjumpaan dengan Dia yang kita hormati. Yang oleh karenanya aku menolak perbuatan dosa, yang oleh karenanya aku menolak segala kesenangan. Waktu di hadapan Allah kita merasakan sukacita yang sejati. Tidak bisa dijelaskan. Kita seperti terbang tinggi saudaraku. Makanya kita berani berkata, Tuhan, aku daftarkan diriku menjadi penyembah. Penyembah yang permanen di hadapan tahta-Mu. Sejak aku di bumi ini. Sejak aku di bumi permanen. Sejak aku di bumi permanen. Aku memiliki tempat di hadapan-Mu. Saudara, itu saya ucapkan dan saya tahu harga mahal yang harus saya bayar dari perkataan itu, saudara. Saya tahu, mahal sekali. Sangat mahal. Tetapi saya tahu saya punya kesempatan hidup hanya sekali dan saya tidak mau menyanyiakannya. Biar aku punya tempat di antara para malaikat aku menyembah. Kita bisa berkata, Tuhan daftarkan diriku sebagai anggota keluarga kerajaan. Biar aku punya undangan kartu VIP yang masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Kita bisa merasakan itu saudaraku. Maka harus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan bukan hanya pada waktu berdoa, tapi dalam segala keadaan dan segala persoalan hidup. Alami kehadiran Tuhan yang nyata itu. Buktikan kecintaan-Mu. Buktikan kau menghormati Dia. Buktikan Dia adalah satu-satunya yang berharga dalam hidup kita. Baru waktu kita di hadapan Allah, kita bisa merasakan gelora sukacita itu. Tapi kalau hidup hati kita kotor, kita nggak tahan berdoa.
nggak pernah menikmati pengalaman yang indah di hadirat Allah itu. Kita nggak bisa berkata, dipermuliakan namamu, diagungkan Engkau ya Allah Bapakku. Nggak bisa. Lo hari-harinya kamu tidak mempermuliakan Dia kok. Dia bukan Allah yang murahan yang bisa disuap. Coba perhatikan kalimat ini. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga. Sejak ku di bumi, sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Kalimat ini, ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Ini saudaraku, agar aku layak di hadirat-Mu. Baru kita berkata, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Kan begitu saudara, walaupun banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Alami Tuhan saudara. Dipermuliakan namamu. Itu bahasa kehidupan, bukan bahasa kalimat doa semata. Dan kalau kita melakukannya, rasakan sukacita. Khususnya pada waktu kita di hadirat Allah. Rasakan kau seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi sampai kemuliaannya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.